Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya dan tetap menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan lagi. Kita lanjutkan ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa sebelum Rasulullah lahir. Dan hari ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Rasulullah. Nah, dari lahir sampai usia 8 tahun. Sebelumnya, yuk tepuk SKI. Sejarah kebudayaan Islam. Yes, insya Allah aku bisa. Allahu Akbar. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, dalam masa pengasuhan. Nah, teman-teman, setelah Nabi Muhammad lahir, nah ini kebiasaan orang Arab menitipkan dan menyusukan bayi-bayi kepada perempuan Badiah atau dusun di padang pasir adalah tradisi orang-orang Mekah terutama bangsawan. Nah, untuk menghirup, kenapa? Untuk menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, berbicara dengan baik dan fasih, atau menghindari hal-hal buruk penduduk Mekah seperti menyembah berhala, kata-katanya kasar, mabuk-mabukan. Nah, itu tujuannya mencari ibu susuan. Dan yang pertama menyusui Rasulullah adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Itulah sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad dalam pengasuhan Halimah. Siapakah Halimah? Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif, berasal dari Bani Sa'ad. Suaminya bernama Haris. Jadi Halimah ini adalah seorang ibu susuan teman-teman yang mencari anak susuan di kota Mekah. Nah, selanjutnya keluarga Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad teman-teman. Nah, ada suatu kejadian teman-teman ketika mengasuh Nabi Muhammad. Sebelumnya Halimah Sa'diyah ini adalah orang yang kekurangan teman-teman, punya peliharaan, cuman peliharaannya sangat kurus. Nah, nih ceritanya, ketika Halimah mengasuh Nabi Muhammad banyak terjadi keajaiban. Contohnya yang kambingnya semulanya kurus menjadi sehat dan menghasilkan susu. Nah, ketika susunya diperas teman-teman, susu kambingnya itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu sangat banyak ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi adalah ketika berusia 4 tahun, peristiwa pembelahan dada. Kenapa kok dadanya dibelah? Sudah ada ya ceritanya di PAI ya teman-teman. Tujuannya adalah membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah diasuh Aminah. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika usia 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah, tetapi karena ada wabah akhirnya belum jadi dikembalikan. Tapi setelah 4 tahun diasuh Halimah, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibu Aminah di Mekah. Selanjutnya sejak saat itu Nabi Muhammad diasuh ibunya yang dibantu oleh Ummu Aiman. Nah, ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya dan berkunjung ke keluarganya ke kota Yastrib. Jadi ayahnya dimakamkan di mana teman-teman? Kota Yastrib, Madinah ya. Selanjutnya setelah 1 bulan di sana mereka bermaksud untuk pulang teman-teman ke Mekah. Namun dalam perjalanan Aminah ibu Rasulullah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abu'ah, desa antara kota Mekah dan kota Madinah. Sejak Nabi Muhammad berada dalam kandungan, beliau sudah yatim, dan ketika berumur 6 tahun beliau menjadi yatim
itu. Nah teman-teman, dari kisahnya Nabi Muhammad ini kita bisa contoh teman-teman, kita harus banyak-banyak bersyukur karena Allah masih memberi kita orang tua. Buat orang tuanya yang sudah tidak ada, ya kita doakan teman-teman ya, kita belajar dari kesabaran Rasulullah, karena nanti kalau anak yang baik, selalu menjalankan perintah Allah, itu akan bisa mendoakan orang tua kalian di surga sana. Seperti Ustadzah juga sudah nggak punya orang tua, Ustadzah hanya bisa mendoakan sekarang dan berbuat baik ya teman-teman ya, jangan sedih ya. Oke, Ustadzah lanjutkan. Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Nah, siapa sih Abdul Muthalib? Ya, kakeknya ya teman-teman ya. Setelah ditinggal wafat oleh ibunya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan menyerahkannya kepada Abdul Muthalib kakeknya. Nah, Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Kakek Nabi Muhammad wafat di usia 80 tahun, sementara Nabi Muhammad masih berusia 8 tahun. Akhirnya setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad disuruh memilih salah satu pamannya. Dan setelah berpikir sejenak teman-teman, akhirnya Nabi Muhammad memilih Abu Thalib, pamannya. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah berada dalam asuhan Abu Thalib, termasuk paman yang punya banyak anak, nah ternyata teman-teman, Abu Thalib ini banyak anaknya juga dan penghidupannya kurang. Namun paman Nabi Muhammad mengasuh beliau dan melindunginya dari segala macam bahaya. Nah, paman Nabi Muhammad merawat beliau dari masa kanak-kanak sampai menjadi Rasul. Nah teman-teman, kita bisa ambil hikmah ya dari kisahnya Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Bisa kita ambil kesabaran Nabi Muhammad dalam menjalani hidup ini. Nah teman-teman, harus banyak bersyukur ya, karena banyak di antara kita diuji oleh Allah dengan tidak memuji orang tua. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Intinya kita harus banyak teman-teman dari kisahnya Nabi Muhammad, bersyukur karena di antara kita ada yang diuji seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan kita bisa banyak bersyukur kepada Allah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Tepuk SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Yes, insya Allah aku bisa. Allahu Akbar. Untuk tugasnya teman-teman, hari ini mengerjakan halaman 51, 52, 53 yang Romawi 1 dan Romawi 2. Oke, alhamdulillah teman-teman, aku bisa mengerjakan. Ustazah tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.